Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari tentang akhlak seorang anak perempuan dari kitab Akhlaqul Banat juz 1. Di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang anak perempuan yang tidak memiliki malu. As-salisun al bintu utawi anak wadon, al waqihatu kang ora duwe malu. Al awal al bintu utawi anak wadon, al waqihatu kang ora duwe malu. Iku la tata'addabu ora duweni tata krama. Ma'a walidayha sertane wong tuwa lorone anak wadon, wa ustazatiha lan guru-guru wadone anak wadon, wala tahtarimu lan ora mulyaake sapa anak wadon man ing wong hiya kang utawi man iku akbaru luweh gedhe minha saking anak wadon. Salah satu contoh dari anak perempuan yang tidak memiliki malu yaitu tidak memiliki tata krama terhadap orang tuanya. Jangan sampai kita ini jadi anak yang tidak memiliki tata krama terhadap kedua orang tua kita. Orang tua kita itu jasanya sangat besar terhadap kita. Alangkah buruknya kita ketika kita ini tidak bisa menghormati, tidak bisa berbuat baik kepada orang tua. Misalkan sampean disuruh ngitung saja kebaikannya orang tuanya sampean terhadap sampean, gak bakalan bisa ngitung, apalagi untuk membalas kebaikan dari kedua orang tua. Kita hari ini menjadi anak, suatu saat kita akan menjadi orang tua. Jadi ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah ketika kita nanti menjadi orang tua, anak-anak kita pun akan baik terhadap kita. Jadi apa-apa itu dikembalikan sama kitanya sendiri. Kemudian berbuat baik atau tata krama terhadap guru-guru perempuan kita. Sama gurunya berkata yang sopan, ya seperti yang sudah saya jelaskan. Sopan santun terhadap guru, menggunakan kata-kata yang baik, tidak membantah. Misalkan ada guru minta tolong, misalkan saya ya, ketemu sama murid saya. Ini SMK ini kan luas ya, sampai lantai 4. Kadang saya ada di lantai 3, kadang saya ada di lantai 2, kadang kalau 1 di ruang guru misalkan. Saya ada di lantai 2, mau ke lantai 3. Nah, saya kan bawa barang ini, bawa buku. Saya minta tolong sama salah satu murid. Mbak, minta tolong ya, ini bukunya tolong dibawakan ke lantai 3. Sama jawabnya gimana? Misalkan sampean mau ada kepentingan keluar. Sampean bilang, "Nanti ya, Bu," atau "Nyuruh yang lain aja ya, Bu, saya sibuk." Atau sampean nyempatkan dulu membantu gurunya tadi. Sampean milih yang mana? Ya yang baik. Ya kalau misalkan gurunya minta tolong ya sampean bantu. Misalkan sampean nggak bisa, sampean harus cari gantinya. Cari temannya, minta tolong ya, ini Bu Atika misalkan. Minta tolong dibawakan bukunya ke lantai 3. Jangan sampai ngomong, "Saya loh Bu, repot, nyuruh yang lainnya saja." Ini sudah ciri-ciri anak perempuan yang tidak memiliki malu, padahal gurunya sudah minta tolong. Nggak mungkin namanya guru itu minta tolong nggak diukur sampai memberatkan, insya Allah boten. Kalaupun menolak yang baik, menolak yang dengan sopan, jangan sampai membuat sakit hati. Wala tahtarimu lan ora mulyaake sapa anak wadon man ing wong hiya kang utawi man akbaru iku akbaru luwih gedhe minha saking anak wadon. Memuliakan terhadap orang yang lebih tua. Misalkan sampean di sekolah ini kan ya, ada kelas 10, 11, 12. Terhadap kakak kelasnya yang lebih tua niku kudu hormat. Tak boleh yes, yang sudah pernah saya jelaskan, memanggil orang yang lebih tua itu ditambahi mbak atau mas. Nah, akhirnya apa? Yang lebih tua pun juga seperti itu, akhirnya manggil dek ya. Ini kan lebih enak didengarkan.
Wala tarhamu lan ora melasi sapa anak wadon man ing wong hiya kang utawi man iku asgharu luwih cilik minha saking anak wadon. Kasih sayang menyayangi terhadap anak yang lebih muda. Bukan malah terus jadi kakak kelas mena-mena sama adik kelas niku mboten. Jadi sama adik kelasnya ini ngemong, ngurui, mboten malah semena-mena atau mungkin memberikan contoh yang nggak baik. Adik kelasnya kon gak kasepan tekon ndi, lah kakak kelasnya senengane kasepan lah budal sekolah. Insya Allah kalau kakak kelasnya itu tadi rajin, misalkan ada kegiatan di sekolah itu rajin, datangnya tidak terlambat, ada literasi sholat duha ikut, iku sing adik kelasnya sampean niku nggih nerokne sampean, ngoten. Jadi jangan sampai sampean sebagai orang yang lebih tua tidak bisa memberikan contoh terhadap adik kelasnya. Karena adik kelas niku manut kali kakak kelas. Jadi yang lebih tua itu dihormati, yang lebih muda disayangi, memberikan contoh yang baik. Watak zibulan goro sopo anak wadon idza takalamat nalikane omongan sopo anak wadon. Watarfa'u lan ngerasakake sopo anak wadon sautaha ing suarane anak wadon. Ngerasake. Watak zibu lan goro sopo anak wadon idza takalamat nalikane omongan sopo anak wadon. Nah, mboten pareng goroh niku napa? Ngapusi, gawe cerita. Jadi kita ini jangan terbiasa gawe goroh. Gawe cerita sing mboten bener. Jadi katakanlah yang sejujurnya. Kemudian mboten pareng mengeraskan suara, bengok-bengok ngoten niku. Nah, niku mboten bareng watarfa'u lan ngerasake sapa anak wadon sautaha ing suarane anak wadon idza dhahikat nalikane guyu sapa anak wadon. Nggih mboten cuma mbak-mbak santri mawon nggih. Sampean misalkan mboten santri, sampean sekolah teng SMK Al-Azhar. SMK Al-Azhar iki kan nggadani pondok pesantren. Berarti sampean niki otomatis nggih dados santri. Mboten enten aku lo gak mondok berarti aku duduk santri. Selama sampean sekolah di sini, sekolah ini miliknya pondok pesantren, berarti sampean niku nggih santri. Nggih wajib belajar tata krama. Lak guyon nggih guyon, tapi mboten pareng ngakak sampai mangap-mangap. Wah, ngoten niku mboten pareng. Ngoten niku ciri-ciri anak perempuan yang tidak memiliki malu. Ngobrol asik sama temennya monggo, mau ketawa-ketawa monggo, tapi ada adabnya. Jangan sampai kita itu guyu sampai kehilangan kendali, sampai ngakak-ngakak ngoten niku mangap-mangap lah. Ngeten niki mboten gadahi malu. Nggih secukupnya. Wa tuhibbu lan seneng sapa anak wadon astatma ing misuwi. Aduh, napa maneh misuh naudzubillahi min dzalik. Insyaallah lak santri-santrine Pondok Al-Azhar, kemudian siswa-siswi SMK Al-Azhar insyaallah mboten enten sing seneng misuh. Amin. Nggih. Jadi lak misalkan enten sing misuh langsung ditutup. Astagfirullahaladzim. Ngoten nggih. Aja sampai misuh terus sampean terus nih, ini kebiasaan. Wal kalama lan ing omongan al-qabiha kang elek. Wal mukhasamata lan ing permusuhan. Wa ihlafal wa'di lan nulayani janji. Nah niku wau misuh nggih. Misuh niku mboten pareng. Biasa misuh niki kebiasaan. Lingkungan kita biasa dengarkan orang misuh. Jadi mungkin saja alam bawah sadar kita ini ngerekam, akhirnya sidik-sidik disenggol sidik ngoten iki latah terus misuh. Pripun carane sane mboten ngoten. Nggih pas ajeng misuh tutupen mawon lambene sampeyan perut tapuken pok ngoten. Nggih alon mawon pok ngoten. Terus istighfar astagfirullahaladzim. Jangan sampai misuh niku sama dadekne lelucon. Niku mboten lelucon. Itu adalah hal yang tidak baik. Apalagi misalkan sampean misuh enten gurune, waduh ngeten iki. Gek pripun?
enten gurune mawon mantun misuh. Lah mboten enten gurune ya napa ngoten niku. Wal kalamu lan omongan al-qabih kang elek-elek, ngomong elek misalkan. Ya sing biasa kita dengar nggih. Misalkan nggih, amit enten raimu, cangkemmu, ndasmu. Ngeten iki mboten pareng. Ngeten iki kasar. Dan wal mukhasamata lan ing permusuhan, mboten pareng musuhan. Wa ihlafal wa'di lan nulayani janji. Sinten sing senengane nulayani janji, ngomongi janjian, ayo ketemu di sana misalkan buka bersama. Nah, saat ini kan Ramadan nggih. Kondisinya sekarang Ramadan, biasanya enten bukber. Bikin janji, ayo bukber ning omahe kae. Iya, budal. Kok ketemu di sana jam 4. Pun janjian ngoten niku. Lah kok moro-moro pas donge mboten dugi. Ngene iku jenenge nulayani janji, gek mboten sanjang teng rencange wis ngenteni. Endi kok gak teko-teko. Lah sampai jam gangsal, sampai setengah 6 maghrib mboten dugi. Ngeten iki mboten pareng, jenenge nulayani janji. Lak mboten saged nggih mboten usah janji. Watas tahziu lan ngino sapa anak wadon bi ghairiha kelawan liyane anak wadon. Boten pareng menjelek-jelekan orang lain. Misalkan sing biasa niku secara fisik Gusti Allah niku nyiptakne menungso sak sampurnane makhluk niku nggih menungso. Apa yang ada dalam diri kita ini sudah diciptakan yang terbaik menurut Allah. Jadi kita ini tidak ada hak untuk menghina fisiknya orang lain. Misalkan ada kulitnya hitam, sampean manggil cemeng misalkan blacky. Nah, ngoten niku mboten pareng. Lah lek sing sampean dolimi niku mboten rido, lek didongakne elek sampean lak pripun? Ngoten nggih. Kita itu tidak berhak untuk menghina orang lain. Apalagi secara fisik, itu namanya bullying. Secara fisik menghina orang lain. Itu sangat-sangat tidak baik. Kemudian misalkan ada temennya mungkin pendek misalkan panggil cebol misalkan atau kuntret. Ngoten niku mboten pareng, bogel. Astagfirullahaladzim. Ngoten niku mboten pareng. Jangan sampai kita itu memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik, apalagi dengan misalkan kekurangan fisik yang dimiliki. Wataftahiro lan gugukan sapa anak wadon binafsiha kelawan awak dhewe anak wadon. Watahsudulan hasud sapa anak wadon albanati anak wadon liyane. Jangan suka menghasut. Menghasut ini juga salah satu sifat yang tercela. Wataftinu lan tukang gawe fitnah sapa anak wadon bainahunna ing dalem antarane anak wadon. Misalkan di antara berteman ada kelompok teman 1, 2, 3 Mbak A, Mbak B, Mbak C. Ketika Mbak A ketemu sama Mbak C ngelek-ngelek Mbak B. Mbak B sama Mbak A ketemu ngelek-ngelek Mbak C. Lah ngeten iki mboten pareng. Jenenge gawe fitnah. Kemudian ketika kita mendengarkan cerita yang tidak benar, itu jangan kita langsung marah. Jadi kita langsung mencari, mengkonfirmasi tabayun kepada yang bersangkutan. Misalkan si A sama si B ngobrol terus ngelek-ngelek si C. Si C ini dengar. Jangan sampai langsung marah sama si A sama si B. Tabayun dulu langsung sama si A. Apa benar? Misalkan saya mendengar sama ngomong ini tentang aku. Ya. Itu lebih baik daripada kita suudzon. Nah, makanya yang lebih baik itu ya jangan sampai kita berbuat fitnah. Jangan membicarakan orang lain, karena apa yang kita bicarakan itu tadi belum tentu kebenarannya. Apalagi sampai kita sebar luaskan. Sudah tahu itu tidak benar, itu fitnah, itu hoax, kita sebarkan. Kalau kita menyebarkan berita palsu itu namanya apa? Dosa kan ya? Sesuatu yang tidak baik. Yang paling sering misalkan kita ini kan sekarang zaman komunikasi. Hampir setiap orang megang HP. HP-nya HP Android, ada internetnya,
segala macam informasi masuk, memiliki WA juga kan ya. Ada berita masuk, seret. Oh, ini bener nggak ya? Oh. Terus tanpa Saman tabayun dulu, Saman sebarluaskan, Saman kirimkan, bagikan gitu. Terus sama yang Saman bagi tadi dibagikan lagi, padahal itu beritanya tidak benar. Berarti Saman nggak dosa, nggak fitnah. Misalkan Saman dapat berita dan Saman tidak tahu itu adalah berita benar atau tidak, alangkah lebih baiknya itu berhenti deh Saman hapus tanpa perlu bagikan. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, Saman bagikan, monggo. Tapi kalau itu sebuah berita yang mungkin belum jelas kebenarannya dan sampean mungkin belum bisa tabayun, ya sudah, berhenti di sampean. Jangan sampai kita menyebarkan fitnah. Karena fitnah itu tidak perlu dari mulut kita ngomong, tidak perlu, dari jempol ini sudah bisa. Bagikan kemana saja, langsung serat gitu, niku gampang. Wala tastahi lan ora malu sapa anak wadon antak malah ing yen to nglakoni sapa anak wadon kobihan ing Allah. Wala tasma'u lan ora ngrungokake sapa anak wadon an-nasihata ing pitutur. Anaknya tidak malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, anak perempuan yang memiliki akhlak yang baik itu seperti apa? Mulai dari berkata yang baik, bertingkah laku yang baik. Nah, bertingkah laku yang baik ini selain sampean mungkin sopan sama orang lain, bertutur kata yang baik, dirinya ini dijaga juga. Kalau anak perempuan yang baik itu yang bagaimana? Yang bisa menjaga dirinya, yang bisa menutup auratnya. Jangan sampai kita ini terus sampean misalkan mau keluar rumah kemana, gak pakai hijab, padahal sudah tahu kita ini sebagai perempuan kewajibannya menutup aurat. Saman kemana-mana gak pakai hijab, nyebar rambutnya sama dudune ndek sapa-sapa itu kan aurat, itu dosa nggih, boten pareng. Belajar sedini mungkin mulai sekarang keluar rumah coba pakai hijab nggih, latihan. Kemudian wala tasma'un nasihat dan tidak mendengarkan nasihat. Ya, kalau ada nasihat yang baik tolong dengarkan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Apabila ada dari saya ini ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.